Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdia Puspitayu dengan NIM C0C01908 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek, yang dimana di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun, kemudian klasifikasi kewajiban jangka pendek dan pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari amortisasi dan aset tetap tidak berwujud tersebut. Pengertian amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam rentan waktu tertentu di setiap periode akuntansi. Sedangkan pengertian aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik. Jenis-jenis aset tidak berwujud itu seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan leasehold. Kemudian kita masuk kepada aset tidak berwujud dengan metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Dengan kata lain, untuk metode garis lurus, nilai biaya penyusutan konstan untuk setiap tahunnya, dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaatnya, yaitu perhitungan amortisasi aset tidak berwujud dengan cara menyamakan pembebanan biaya yang dialokasikan di setiap saat tahunnya. Baiklah, di sini saya mempunyai satu contoh soal, yaitu PT Harapan Baru membeli lisensi produksi produk kerajinan dari PT Kreasi Indah. Masa manfaat yang disepakati adalah selama 5 tahun dengan nilai 100 juta rupiah. Maka penyelesaiannya, karena kita menggunakan metode garis lurus, perhitungan amortisasi per tahun adalah 100 juta rupiah dibagi 5 tahun, 5 tahun itu masa manfaatnya, maka menghasilkan 20 juta rupiah per tahunnya. Dengan begitu kita harus menuliskan jurnalnya, yaitu beban amortisasi pada aset tak berwujud senilai 20 juta rupiah di sisi debit dan kreditnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada aset tidak berwujud dengan menggunakan metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaat, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai buku yang ada. Perhitungan amortisasi dengan cara mengalokasikan pembebanan biaya yang mana dihitung semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan beban tersebut seiring dengan bertambahnya masa manfaat yang dirasakan perusahaan. Sedangkan pada masa manfaat yang terakhir dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa yang ada. Baiklah, kita masuk kepada contoh penjelasannya. Saya ambil soalnya dari metode garis lurus sebelumnya, di mana di dalamnya terdapat nilai amortisasinya 100 juta rupiah dengan masa manfaat 5 tahun. Dengan kita menggunakan metode saldo menurun, maka kita memakai 50%. Jadi amortisasi tahun pertama itu 50% dikali 100 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Dengan jurnal beban amortisasi pada aset tak berwujud di sisi debit dan kreditnya 50 juta rupiah. Kemudian amortisasi tahun kedua 50% dikali 100 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah. 50 juta rupiah kita dapat dari amortisasi sebelumnya, maka menghasilkan 25 juta rupiah. Dengan jurnal beban amortisasi pada aset tak berwujud di sisi debit dan kredit senilai 25 juta rupiah. Kemudian amortisasi tahun ketiga itu 50% dikali 50 juta rupiah dikurang 25 juta rupiah, itu kita dapatkan dari amortisasi sebelumnya, maka menghasilkan 12.250.000 rupiah. Dengan jurnal beban amortisasi pada aset tak berwujud senilai 12.250.000 rupiah di sisi debit dan kreditnya. Kemudian amortisasi tahun keempat
50% dikali 25 juta rupiah dikurang 12.250.000 rupiah, maka menghasilkan 6.125.000 rupiah. Kemudian kita buat jurnalnya, beban amortisasi pada aset tak berwujud senilai 6.125.000 rupiah di sisi debit dan kreditnya. Dan amortisasi tahun kelima itu merupakan nilai sisa aktiva, jadi tidak usah kita hitung, maka kita ambil saja nominal terakhir dari amortisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun keempat, senilai 6.125.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal neraca atau satu siklus operasi dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan liabilitas jangka pendek yang lain. Contohnya, uang transfer, utang bunga, utang kepada pihak ketiga, surat perbendaharaan negara, kewajiban kontingensi, dan kewajiban pada pihak lainnya. Klasifikasi liabilitas jangka pendek sesuai IFRS, suatu liabilitas menurut IAS. Yang pertama, masuk klasifikasi jangka pendek apabila diharapkan diselesaikan dalam kurun waktu operasional normal perusahaan, kemudian jatuh tempo dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan, kemudian dimiliki untuk maksud diperdagangkan, lalu entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jika tak satu pun di antara keempat kriteria di atas terpenuhi, maka suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Kemudian klasifikasi yang kedua, bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, dividen terutang, pajak penghasilan terutang, dan terutangnya non-usaha lainnya. Mengizinkan perusahaan mengakui suatu liabilitas keuangan jangka pendek apabila liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Meskipun kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan dan perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Menurut undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9 mengatakan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Syarat pencatatannya meliputi yang pertama, diselenggarakan secara teratur dan beritikat baik sesuai keadaan sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima. Yang keempat, penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dan yang terakhir, jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas masing-masing jenis usaha atau jika berbeda tempat, harus menjelaskan lokasi tempat usaha Anda sejelas-jelasnya. Baiklah, itulah tadi video penjelasan dari saya seputar materi konsep pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan yang mendengarkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.